Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Mari kita kembali melihat firman Tuhan saudara-saudara di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13, kisah antara Abram dan Lot. Kita melihat pada ayat yang ke-8 saudara-saudara. Pada ayat yang ke-8, Kejadian pasal 13 ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali salah satu yang menjadi sumber konflik di dalam keluarga antara saudara bersaudara, bukan karena kemiskinan, bukan, tetapi justru dari harta. Saudara-saudara, ada begitu banyak kasus kakak beradik kemudian bertengkar, bertikai sedemikian hebatnya karena pembagian harta, warisan dan lain sebagainya. Saling tidak puas. Yesus berkata, saudara-saudara, di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 15, Yesus memberikan satu peringatan kepada kita. Tuhan berkata demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk bijaksana dengan harta kekayaan yang Tuhan berikan. Waspadalah, berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan. Di sini ketika Abram dan Lot, hamba-hamba mereka kemudian di bawah itu bertikai satu sama lain karena banyaknya harta mereka. Abraham memiliki hati yang sangat lemah lembut. Dia tidak mau bertikai. Dia tidak mau berkonflik di dalam keluarganya dengan keponakannya sendiri, Lot. Kelemah lembutan Abraham ditunjukkan dengan dia memberikan pilihan pertama kepada Lot. Disuruh Lot yang memilih. Abram tidak memerintah kepada Lot, tetapi justru memberikan pilihan, memberikan hak pertama kepada Lot untuk memilih. Luar biasa. Padahal Lot mendapatkan berkat dari Tuhan karena dia bersama-sama dengan Abram. Saudara-saudara, betapa indahnya orang yang memiliki hati yang lemah lembut. Seseorang yang memiliki hati yang lemah lembut, dia menyerahkan seluruh perkaranya kepada Tuhan. Dia menyerahkan seluruh keberadaannya kepada Tuhan. Dia mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Salah satu manusia yang disebutkan Alkitab memiliki hati yang lemah lembut ialah Musa. Di dalam kitab Bilangan pasal 12 disebutkan demikian, ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ketika Harun dan Miriam, kakak-kakak Musa, mengata-ngatai Musa dengan begitu pedasnya. Memang ada sedikit kesalahan dilakukan oleh Musa. Ada kesalahan, saya tidak mau mengatakan itu sedikit atau banyak. Ada kesalahan yang dilakukan oleh Musa, sehingga Harun dan Miriam mengata-ngatai Musa sedemikian rupa. Tetapi Musa, walaupun dia seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Allah sendiri, dia berdiam diri.
dia berdiam diri. Dia tidak membantah kakak-kakaknya itu. Dia menyerahkan seluruh perkaranya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam kasus Musa ini, dalam Bilangan 12 ini, Tuhan yang turun tangan menegur langsung Harun dan Miriam. Bahkan Miriam harus kena kusta selama 7 hari lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abram memiliki hati yang begitu lemah lembut. Hati yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut bukan berarti orang itu lemah, bukan. Abraham adalah laki-laki yang perkasa. Kita bisa baca nanti di pasal-pasal berikutnya itu, dia mengalahkan 5 raja sekaligus. 5 raja sekaligus dia bisa kalahkan untuk menolong Lot, keponakannya itu. Bukan berarti dia manusia yang lemah, yang tidak bisa berkelahi, bukan. Tetapi saudara-saudara, Abraham memiliki hati yang lemah lembut. Dia tidak mau ribut dengan sesuatu yang tidak terlalu penting. Dia menyerahkan semuanya kepada Lot. Dia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan, kehidupannya kepada Tuhan. Dan apa kata firman Tuhan tentang orang yang lemah lembut? Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5, khotbah Yesus di bukit, ayat yang ke-5 disebutkan demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Luar biasa, saudara. Orang yang lemah lembut justru akan memiliki bumi. Tetapi orang yang serakah, orang yang tamak justru akan kehilangan segala-galanya. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Orang yang serakah, orang yang tamak justru akan kehilangan segala-galanya. Mau pilih mana, saudara-saudara? Mau kehilangan segala-galanya atau mau warisi bumi? Jadilah jadi orang yang lemah lembut, tidak mau ribut, apalagi dengan saudara sendiri, saudara dalam Tuhan atau saudara dalam secara jasmani, gak mau ribut. Dan hidup kita serahkan kepada Tuhan. Kita melihat Abram pada akhirnya menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang kekal. Berkat yang kekal. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Keberadaan kami sampai saat ini kami akui semata-mata adalah karena kemurahan. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti, mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan berkati kami semua di sepanjang hari ini. Roh, jiwa, dan tubuh kami, rumah tangga, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, semuanya ada dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, Engkau memelihara kami dalam kasih sayang-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi saudaraku, Immanuel.